sejahtera buat kalian semua warga belajar pakai B kelas akhir. Ketemu lagi dengan saya Pak Abdul SM. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, tetap sehat dalam menjalankan segala aktivitas. Oke, warga belajar sekarang ini di mata pelajaran seni budaya ya, seni dan budaya di pakai B kelas akhir ya, atau kelas 9 ya, pakai B kelas akhir atau kelas 9 yang akan Bapak bahas mengenai modul 11 ya, mengenai modul 11 mengenai aransemen lagu vokal grup ya. Sama yang di rumah juga ikut menyimak ya lagu-lagu menyimak materi pembelajaran dari Bapak mengenai modul 11 aransemen lagu vokal grup unit 1 vokal grup lagu-lagu modern ya. Nah itu ya, di halaman berapa itu warga belajar? Di halaman berapa? Aransemen lagu vokal grup teh halaman berapa? Halaman? Ini halaman 1 ya, lagu vokal grupnya itu ya, halaman 3 ya, halaman 3 ya, lihat ya. Tapi sebelum Bapak menjelaskan mengenai unit 1 vokal grup lagu-lagu modern, tujuan dari yang diharapkan di materi apa? Di pembahasan modul 11 ini warga belajar di aransemen lagu vokal grup ini ada dua unit yang akan kita bahas. Pertama mengenai vokal grup lagu-lagu modern, di mana vokal grup lagu-lagu modern itu penjelasannya mengenai pertama ada konsep menyanyikan lagu secara vokal ya, secara bersama-sama, konsep menyanyikan lagu secara vokal ya, secara bersama-sama vokal grup. Yang kedua bentuk-bentuk vokal grup seperti apa bentuknya. Lalu yang ketiga vokal grup di Indonesia ya, penugasan 1. Kemudian yang kedua warga belajar yang kedua itu di dalam aransemen lagu vokal grup yang tujuannya mengubah dan menyanyikan lagu dalam kelompok vokal ya, mengubah dan menyanyikan lagu dalam kelompok vokal. Itu tadi dari aransemen lagu untuk vokal grup. Yang kedua mengubah lagu modern secara vokal grup seperti apa. Yang ketiga melatih vokal dan kesiapan bernyanyi vokal grup. Keempat menyanyikan lagu dengan vokal grup. Kelima inspirasi, lalu penugasan buat. Nah yang akan kita bahas sekarang ini warga belajar mengenai vokal grup lagu-lagu modern ya, dalam materi modul 2 aransemen lagu vokal grup ya. Oke. Tujuan daripada pembelajaran hari ini ya, tujuan pembelajaran hari ini dalam materi seni budaya mengenai aransemen lagu vokal grup ini tujuannya apa? Di sini tujuannya pertama, setelah nanti kalian mempelajari modul ke-11 ini warga belajar kalian itu harus mampu apa? Satu, memahami pengertian ya, memahami penjelasannya. Udah memahami pengertian, penjelasan mengenai aransemen lagu dan vokal grup, kemudian ciri-cirinya apa ya, ciri-cirinya, kemudian dan bentuk-bentuk vokal grupnya seperti apa. Itu harus kalian pahami nanti di penjelasan ya, penjelasan materi. Itu satu. Tujuan yang kedua warga belajar dalam mempelajari aransemen lagu vokal grup yang kedua apa tujuannya, diharapkannya mengidentifikasikan, meneliti, mengidentifikasi vokal grup di Indonesia itu seperti apa ya, meneliti ya, mengidentifikasi, meneliti vokal grup Indonesia seperti bagaimana di Indonesia. Nanti ada penjelasannya. Kemudian yang ketiga, setelah mempelajari aransemen lagu vokal grup ini, tujuan pembelajarannya TP-nya apa? Kalian harus bisa mengaransemen lagu ya,
harus bisa belajar mengaransemen lagu unisono ke dalam vokal grup. Lagu unisono nanti lihat di pembahasannya, ada di pembahasan nanti gimana. Lalu yang keempat, setelah mempelajari modul mengenai modul 11 aransemen lagu vokal grup itu, kalian diharapkan mampu harus bisa menyanyikan lagu dalam vokal grup. Nah, yang saya tanyakan sekarang ini itu ya tujuannya. Kalau lagu vokal grup dengan solo beda nggak? Beda. Kalau vokal grup itu apa nih kira-kira? Apa? Nah, nyanyi secara berkelompok ya, bersama-sama vokal grup ya. Beda dengan solo, beda dengan duet, beda dengan kuartet ya. Beda dengan trio, kuartet beda. Solo sendiri, berdua, duet, trio, 3, 4, kuartet, 5 grup, ya, pintar ya. Oke, warga belajarku yang saya banggakan pakai B kelas akhir atau kelas 9, lihat ya materi pembelajarannya nih. Kalian apa nggak ini musik grup apa ini? Musik grup apa ini? Coba. Wah, nih lihat dulu. Apa itu tuh? Nggak tahu. Kalau saya ini. Bukan kayak ini. Apa yang di ini buat Aima? Bukan. Ini kan lagi di dalam ini grup Bandung nih. Ini Bandung kan? Di Bandung. Nggak tahu. Tuh. Kalau kita ngomongin ini oke, warga belajar lihat tuh. Mungkin sebagian besar di antara kalian sudah mengenal tentang vokal grup dan bahkan mungkin di antara kalian menjadi penggemar dari salah satu vokal grup tertentu. Banyak vokal grup yang terkenal di Indonesia seperti JKT48, Fansibi, Smash, Crazy, Rollerball, Super Boy ya. Nine Boy dan sebagainya. Membentuk vokal grup memang tidak semudah seperti halnya menyanyi perseorangan dalam vokal grup. Diperlukan kekompakan tim, perpaduan suara harmonis, bahkan keserasian. Oke, sebentar, ini lihat. Ini grup asal Kota Bandung ya, ini kan namanya ada si Tika Panggabean, Project Pop, nah itu Project Pop, nah itu Tika Panggabean ya sih. Nah, yang saya tanyakan gini warga belajar, nih dalam membentuk vokal grup ya, dalam membentuk vokal grup memang tidak semudah seperti halnya menyanyi perseorangan ya. Nah, dari yang kalian harus garis bawahi dalam vokal grup di sini warga belajar diperlukan kekompakan tim. Benar, kekompakan tim. Ya, kekompakan tim, keselarasan tim, perpaduan suara ya, perpaduan suara di antara yang satu dengan yang lainnya, kemudian harmonisasi, keseimbangannya, harmonisasi, dan bahkan keserasian gerak secara kelompok ya. Jadi bisa memadukan gitu ya, gerak secara kelompok. Hal tersebut warga belajar bukanlah merupakan hal yang mudah ya, tetapi ini memerlukan apa? Latihan yang benar-benar membutuhkan kesabaran, latihan adanya. Nah itu, jadi yang tadi egois kita harus bisa meredam teman kita yang ini gitu ya, harus bisa lah. Jadi dalam permainan emosionalnya juga kita bisa diatur ya, emosional untuk menyanyikan sesuatu, kesabaran, kemudian kerja keras agar dapat tercipta vokal grup yang baik gitu ya. Jadi nggak asal berarti ya nggak asal nih. Jadi benar-benar butuh kekompakan yang super, benar-benar di antara yang satu dengan yang lain itu. Jadi kemudian
bisa meredam susun emosional di dalam pembawaan lagunya gitu ya. Itu. Jadi kadang-kadang kan kalau dalam lagu vokal group kadang ada yang egois, ada yang enggak ya, ada yang mendominasi ini, yang lainnya enggak. Kadang-kadang yang gitu ya. Kita saling, makanya kita saling kompak, saling selaras, harmonis ya, harmonisasi. Jadi kita saling mendukung lah gitu ya. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Paham. Ya, nah itu. Berarti benar. Tidak saja penting dalam kekompakan, dalam masalah kekompakan dalam menyanyikan lagu vokal group itu ya, jangan apa istilahnya, tidak hanya penting dalam vokal group saja kekompakan itu, dalam hal yang lain pun, kegiatan yang lain pun kekompakan itu perlu terbina, tercipta supaya solid. Bagaimana? Itu sama dengan itu, selaras, tidak egois, benar nggak? Benar, Pak. Harmonisasi supaya kekompakan kita tuh benar-benar solid lah, tetap bisa terjaga utuh gitu. Benar nggak Neng? Iya, ya. So, kalian dalam hal bekerja, dalam hal apa gitu ya, nggak diterapkan di dalam di dalam menyanyikan lagu saja, vokal group tidak ya, tidak di dalam vokal group saja, tapi kekompakan itu perlu ya dalam hal bekerja, dalam hal apa gitu ya. Oke, warga belajarku yang saya banggakan. Next, kemudian, nah ini. Maksud konsep menyanyikan lagu secara vokal group. Nah di sini warga belajar lihat konsep menyanyikan lagu secara vokal group ya. Konsep menyanyikan lagu secara vokal group. Nah sebelum kita membicarakan ya, sebelum kita membicarakan menyanyikan lagu dengan cara vokal group secara bersama-sama ya, secara berkelompok, terlebih dahulu warga belajar kita harus mengetahui tentang apa itu vokal group sendiri ya. Apa itu vokal group sendiri, bagaimana ciri-ciri vokal group, serta bagaimana cara menyanyikan lagu yang indah dengan cara bersama-sama, dengan cara berkelompoknya bagaimana ya. Nah di sini ya kita belajar pengertian vokal group ya. Vokal group itu adalah kelompok, benar ya, tadi karena mengatakan kelompok penyanyi yang menyanyikan itu secara bersama-sama, baik dengan satu suara, dua suara, tiga suara, empat suara ya, dan selanjutnya. Nah, vokal group di sini merupakan kumpulan dari beberapa penyanyi ya yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda-beda ya, ketinggian suara yang berbeda-beda. Di sini bisa kalian amati warga belajar seperti apa sih ketinggian suara yang berbeda-beda itu. Antara lain ada jenis suara sopran ya, suara sopran itu bagaimana, alto, bass, tenor, sopran, alto, bass, tenor. Saya nanti pengen kalian contohkan seperti sopran, alto, tenor seperti apa. Ya, contoh di nggak apa-apa, itu benar lihat kayak gimana suaranya. Suara sopran, suara tenor, suara alto itu gimana? Itu ada. Sopran dan alto di sini warga belajar nih, perhatikan. Merupakan jenis suara untuk wanita tuh, untuk wanita, bukan untuk wanita. Sedangkan bass dan tenor ini merupakan jenis suara pada laki-laki. Ya. Jadi ini nih kuncinya ini. Nih, sopran dan alto ini merupakan jenis suara untuk wanita ya, untuk seorang wanita, paham? Ya, untuk seorang wanita. Kalau bass dan tenor ini untuk seorang pria ya, laki-laki ya. Ya, paham ya? Ya, untuk seorang laki ya, paham? Ini untuk seorang wanita, sopran dan alto. Kalau bass dan tenornya untuk seorang laki. Nanti contohkan ya, saya pengen tahu nih ya.
Nah, warga belajar perhatikan jenis suara pada laki-laki ya, bass dan tenor. Nah, vokal group di sini warga belajar dalam menyanyikan lagu-lagu modern di sini bisa terdiri dari laki-laki ya. Vokal group dalam menyanyikan lagu-lagu modern bisa terdiri dari laki-laki dan perempuan ya. Nah, semua perempuan atau semua laki-laki, oleh karena itu dalam mengaransemen lagu untuk vokal grup atau paduan suara ini jenis vokal sangat perlu mendapatkan perhatian warga belajar ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar nada-nada yang digunakan itu sesuai dengan jangkauan ya. Nada-nada itu sesuai dengan jangkauan atau ambitus ya, namanya itu ambitus neng ya, ambitus pada penyanyinya, dan dihasilkan paduan suara yang harmonis ya. Oleh karena itu vokal grup biasanya dinyanyikan oleh 3 sampai 8 orang gitu ya. Banyak sampai 8 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara tuh. Menyanyikannya lebih dari satu suara ya. Paham ya? Oh. Nanti cari nih ya suara ini. Laki-laki dan perempuan, suara sopran dan alto, perempuan, bass dan tenor, laki-laki seperti apa ya. Oke, warga belajar itu yang saya banggakan pakai B kelas akhir atau kelas 9 menyanyikan lagu dengan cara vokal grup di sini ini dituntut untuk kreatif ya, dituntut untuk kreatif dalam memberikan variasi vokal ya, dan memberikan variasi vokal agar lebih menambah indah ya, agar lebih menambah indah lagu yang dinyanyikannya, enak didengar gitu ya, indah enak didengar. Tidak hanya indahnya vokalnya saja warga belajar, tetapi apa, adanya ekspresi atau gaya ya, serta gerak dari penyanyinya ya. Ekspresi seorang penyanyi perlu tidak? Perlu. Untuk apa kira-kira? Iya benar ya, untuk supaya apa? Supaya menjiwai ya, ekspresi itu menjiwai si lirik lagunya dan lagu yang dinyanyikannya, kemudian apa? Mendalami. Iya benar, mendalami lagunya, lirik lagunya semuanya pokoknya. Terus sebagai penonton juga merasakan merasa istilahnya terhipnotis karena dengan dinyanyikan suara seseorang dengan ekspresi yang benar-benar menjiwai, mendalami sesuai dengan lagu yang dibawanya, itu betul-betul terpesona dan semua harus bisa ke sana gitu ya, penonton itu paham? Nah apalagi kamu maksudnya 17 Agustus sekarang kan istilahnya musim ini nih, musim perlombaan nih, nyanyi karaoke gitu ya, kamu harus bisa menunjukkan ekspresinya gitu gimana ya gitu ya. Iya ya gitu. Itu akhirnya seperti kamu juga sama ya, kalau suka nyanyi ada panggung ke panggung itu ekspresinya ini harus gimana gitu ya, harus dapat gitu ekspresi lo gimana gitu di panggung, terus menunjukkan image yang bagus lah, supaya penonton itu terpesona, terhipnotis sama kamu gitu. Paham? Yes, good ya, paham? Paham Pak Riji? Oke, warga belajarku yang Bapak banggakan. Kemudian next ya, lanjut ya. Yang kedua dalam apa? Dalam konsep menyanyi lagu menyanyi lagu serta secara vokal grup, seperti pengertian vokal grup satu udah, kemudian yang kedua apa? Ciri-ciri vokal grup. Nah, ciri-ciri vokal grup ternyata ini ada beberapa ciri-ciri vokal grup, antara lain sebagai berikut. Pertama apa? Jumlah anggotanya itu jumlah anggotanya itu lebih sedikit dari paduan suara ya. Kalau paduan suara kan banyak banget ya, paduan suara ya banyak paduan suara. Kalau vokal grup mah
jumlahnya lebih sedikit dari paduan suara, yaitu sampai 3 sampai 8 ya, 3 sampai 8 orang. Nah, sedangkan paduan suara itu jauh lebih banyak daripada vokal grup, biasanya lebih dari 20 orang. Kayak opera gitu ya, kayak gitu ya, paham ya? Kemudian pembagian suara vokalnya, yang kedua, pembagian suara vokalnya itu dibagi menjadi suara alto, mezzo sopran ya, di sini alto, mezzo sopran, kemudian sopran, lalu tenor, lalu apa lagi? Bariton, dan bass, sesuai kemampuan dan kecocokan suara masing-masing. Ya, sesuai dengan kemampuan dan suara kecocokan masing-masing. Yang ketiga, apa ciri vokal grup yang ketiga? Tidak ada dirijen ya. Yang ada dirijen di vokal grup apa sih? Komposer ya. Benar nggak kalau ada dirijen ya? Dirijen. Ini. Dirijen. Oh. Itu ya soneta. Ya mengarahkan lagu gitu ya. Iya. Itu dirijen. Indonesia karena air. Nah itu yang gini. Jadi dirijen lewat ya. Nah itu tidak ada di dirijen, yang artinya tidak ada seorang pemimpin di dalam vokal grup itu, tidak ada ya. Nah kemudian yang keempat, ciri-ciri vokal grup yang keempat itu memiliki aransemen lagu yang lebih bebas ya, memiliki aransemen lagu yang lebih bebas. Yang lebih bebas dan tidak terikat oleh aturan ya, yang lebih bebas dan tidak terikat oleh aturan. Kemudian yang kelima, ciri-ciri vokal grup yang kelima apa? Dapat diiringi musik ya, dapat diiringi musik atau tidak ke vokal grup ya, paham ya? Iya, Pak. Next, nomor selanjutnya nah ini ya. 5 ke 6 apa? Menggunakan improvisasi ya. Menggunakan improvisasi yang dominan. Improvisasi yang dominan. Apa sih improvisasi itu? Siapa yang tahu? Improvisasi yang dominan. Apa? Cepat. Improvisasi teh Pada ornamentasi lagu dalam bahasa pengiring. menggabungkan semua musik. Menggabungkan semua musik. Keenam, kemudian ketujuh, menampilkan gerakan-gerakan yang menunjang makna lagu ya. Menampilkan gerakan-gerakan yang menunjang makna lagu. Paham ya? Itu ya, dijelaskan ya. Kemudian setelah kita mempelajari mengenai pengertian daripada konsep menyanyi lagu secara vokal grup, di mana konsep menyanyi lagu secara vokal grup ada satu pengertian vokal grup, yang kedua ada apa? Ciri-ciri dari vokal grup. Nah yang ketiga atau B, bentuk-bentuk vokal grup. Bentuk-bentuk vokal grup itu seperti apa? Ini bentuk-bentuk vokal grup. Yang pertama ada yang seperti kalian katakan tadi, duet Pak, vokal grup bisa. Pokoknya lebih dari satu ya, vokal grup bisa dikatakan. Duet Pak ya. Nah di sini duet di sini warga belajar adalah bentuk penyajian musik ya, bentuk penyajian musik vokal yang dibawakan oleh dua orang penyanyi ya. Duet adalah bentuk penyajian musik vokal yang dibawakan oleh dua orang penyanyi dengan menggunakan melodi suara yang berbeda dengan diiringi alat musik, itu ya duet. Kelompok vokal duet ini bisa terdiri dari laki-laki dan perempuan ya, atau laki-laki dan perempuan ya. Pasangan tersebut tergantung kecocokan masing-masing ya. Jadi gini ya, seperti duet, misalkan kira-kira cocok nggak ini saya dengan kamu dan menyanyikan sebuah lagu ini duet ya, gitu. Cocok nggak?
cocoknya dengan siapa nih, gitu ya. Meskipun kita dekat, meskipun yang satunya suara bagus, yang satunya juga bagus, sama-sama bagus, tapi ada ketidakcocokan, cocok enggaknya itu tergantung kepada kepribadian juga ya. Benar nggak? Walaupun dia suara bagus, tapi dalam psikologi kita kayaknya ada keganjalan gitu ya, dalam hal apa kekurangan. Ya semua orang juga punya kekurangan, tapi enak nggak, nyaman nggak dengan dia dengan saya gitu. Kan harus begitu, benar nggak? Walaupun dua-duanya bagus suaranya, punya power, punya suara alto, sopran, mezzo sopran semua. Tapi dalam psikologi kita dan kejiwaan kita nyaman nggak? Nyaman dulu kan? Yang mau duet sama kita tuh cari kenyamanan dulu kan, benar kan? Nah, sebelum kita jalan, sebelum kita jadian, nyaman nggak? Saya dengan kamu nyaman nggak? Kira-kira pas nggak? Mengerti nggak? Memahami nggak? Bakal saling memahami nggak? Kalau kira-kira bakal, kan nanti dengan sendirinya, benar nggak? Terlepas dengan sendirinya itu seiring dengan waktu itu udah bergerak alam ya. Lumayan, benar nggak? Berarti selama ini berarti ada keganjalan, ada ketidakcocokan. Itu udah mau dipaksa gimana, dipaksa juga akan benar nantinya, benar nggak? Jadi kecocokan kita, dia memahami dari tentang saya. Cocok. Ya. Cocok ya. Dan saya juga itu cocok untuk kamu. Ya udahlah gitu ya pokoknya. Paham? Oke, luar biasa warga belajar yang saya banggakan. Lanjut ke trio ya. Nah, trio berarti trio itu tiga orang. Ya Pak. Trio adalah bentuk penyajian musik vokal yang dibawakan oleh 3 orang. Tadi mah gue 2 orang, trio mah 3 ya. Ibu ya. 3 orang penyanyi dengan menggunakan melodi suara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan diiringi alat musik, sama halnya dengan kelompok vokal duet ya. Anggota vokal grup trio di sini warga belajar bisa terdiri dari semua wanita, semua pria atau campuran atau pria dan wanita ya, semuanya tergantung pada kesepakatan kelompok vokal tersebut dalam menentukan personilnya. Tentu saja harus memiliki kemampuan vokal yang baik ya, jelas ya. Nah ini, jadi kalau trio bisa aja campuran kan, bisa yang kedua 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan, atau 2 orang perempuan, 1 laki-laki, bisa gitu kan ya? Ya enggak? Iya Pak. Nah itu trio. Lalu ada kuartet ya. Dalam bentuk vokal grup di sini ada kuartet, warga belajar ya. Nah, kalau kuartet di sini adalah penyajian musik vokal yang dibawakan oleh 4 orang ya, kuartet itu namanya. Yang penyajian musik vokal yang dibawakan oleh 4 orang, ya 4 orang penyanyi di sini dengan menggunakan melodi suara yang berbeda dengan diiringi alat musik ya. Nah ini terima trio ini 4 orang ini kuartet ya. Jadi penyajian musik vokal yang dibawakan oleh 4 orang penyanyi dengan menggunakan melodi suara yang berbeda-beda. Jadi melodi suaranya itu nggak sama, pasti berbeda-beda sini ya, dengan diiringi alat musik. Itu kuartet. Kemudian warga belajar selanjutnya selain duet, trio, kuartet ya. Kemudian bentuk vokal grup adalah bentuk penyajian musik vokal yang dibawakan oleh minimal 3 orang dengan menggunakan lebih dari 1 suara dengan diiringi oleh alat musik tanpa menggunakan dirijen ya. Yang kelima ada paduan suara. Ya. Nah, kelima paduan suara di sini warga belajar merupakan penyajian musik vokal yang dibawakan oleh 15 orang ya. Paduan suara itu berarti lebih sampai 20 orang ya. Paduan suara mah yang beda ya sama vokal grup ya. Paduan suara lebih banyak
merupakan penyajian musik vokal yang dibawakan oleh 15 orang penyanyi atau lebih dengan menggunakan suara dengan wilayah nada yang berbeda, ambitus suara, ya. Kemudian yang keenam, akapela. Nah, kalau kita lihat akapela Warga Belajar adalah bentuk penyajian musik vokal yang dibawakan tanpa akapela, tanpa musik, ya, menggunakan iringan alat musik. Benar nggak? Itu musik akapela, ya. Nah, seperti ini contohnya musik akapela ini, ya. Contoh vokal grup akapela berarti tanpa musiknya, menggunakan menjadikan tanpa vokal, dibawakan tanpa menggunakan iringan alat musik. Personilnya bisa terdiri dari wanita, semua pria semua bisa, ya, atau campuran antara wanita dengan pria, ya. Kemudian dalam penyajian musik vokal secara kelompok, ambitus suara yang dapat digunakan terbagi sebagai berikut ambitus anak-anak dan ambitus orang dewasa. Nah, di sini Warga Belajar ada berikut pembagian jenis suara manusia berdasarkan ambitusnya. Pertama ada suara anak-anak, ya. Suara anak-anak dibedakan menjadi dua, yaitu ada suara tinggi dan suara rendah, ya. Suara tinggi dan suara rendah. Nah, kemudian nah ini, ya. Kemudian dewasa, ya, suara orang dewasa dibedakan menurut jenis kelaminnya, ya. Suara orang dewasa dibedakan menurut jenis kelaminnya. Pertama ada suara perempuan, ya. Suara perempuan dibedakan menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut. Pertama ada sopran. Tahu sopran itu berarti tinggi, ya. Sopran itu tinggi. Kemudian sopran itu tinggi, berarti sopran itu adalah jenis suara wanita, ya. Jenis suara wanita dengan ambitus tinggi. Suara yang mampu menjangkau antara nada C4, ya, sampai G5. Seperti siapa? Si Rosa, ya, itu, ya. Yang itu, ya. Tuh, Rosa, Agnes Monica, ya. Suara tinggi, ya. Ya. Siapa lagi yang bersuara tinggi teh? Rina Mustina, kemudian Rajini, ya. Itu mempunyai suara vokal yang tinggi, ya. Rajini kadang-kadang nggak tinggi, Rajini mah nggak rendah, ya. Vokal suaranya. Terus Bella itu sopran, ya, tinggi Bella. Sama siapa? Rina, ya. Oke, ya, Warga Belajar. Nah, sopran tinggi, ya, yaitu sopran adalah jenis suara wanita dengan ambitus tinggi. Enak, ya, tapi kadang-kadang itu Rina Kusina itu bisa suarakan juga gimana ini, ya, gimana lirik dari lagunya itu sendiri, ya. Kalau dia menyanyikan lagu dangdut itu bagus sekali, ya. Itu Rina yang suka nyanyi dangdut, tahu? Nah, itu bagus, ya. Kalau kayak gini dia punya suara powernya ada, ya. Kalau lagi ini paling loncong, ya, seperti itu, loncong. Oke, Warga Belajar. Kemudian sopran. Yang kedua mezzo sopran, ya. Mezzo sopran di sini sedang. Nah, itu karakternya lagi di sini, ya. Mezzo sopran sedang atau alto. Nah, ini bisa masuk. Kalau Dela sama Rina di sini, atau memang ini sopran, Dela, jadi juga bisa, ya. Jadi mezzo sopran ini adalah jenis suara wanita dengan ambitus sedang. Jangkauan nada suara mezzo sopran berada antara suara alto dan sopran, yaitu antara A3 dan sampai A5. Lalu ada alto rendah. Nah, suara alto merupakan jenis suara wanita dengan ambitus rendah. Jenis suara ini hanya mampu menjangkau nada F sampai di 2, ya. Itu Warga Belajar, paham, ya? Kita lihat tuh, ya. Oke. Lalu setelah
suara perempuan dibedakan menjadi 3 macam. Tadi udah. Suara orang dewasa pria ya. Ya, yang kedua suara orang dewasa pria dibedakan menjadi tiga macam juga, yaitu sebagai berikut apa saja. Pertama, satu ada suara orang dewasa pria dibedakan menjadi 3 macam, itu apa saja? Satu tenor, kemudian bariton dan bass. dan bass ya. Nah, seperti ini tenor ya, suara tinggi. Ya, suara tenor adalah suara pria dewasa dengan rentang ambitus yang paling tinggi. Nada yang mampu dicapai oleh penyanyi tenor itu adalah B sampai G1. Seperti siapa? Nada tinggi, Cakrakan, ya, Judika itu suara tinggi. Kemudian bariton sedang, suara bariton adalah jenis suara pria dewasa yang tentang ambitusnya antara nada A hingga F1 ya, nah itu.